Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, selamat berjumpa dengan saya. Salam super kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin. Ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Saya Nur Hadi di Abibas Kreatif Channel. Channel yang membahas tentang dasar-dasar audio, dasar-dasar elektronika, ataupun video tutorial yang bermanfaat yang lainnya. Seperti biasa, sebelum pembahasan materi kali ini, mohon sahabat sekalian berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol notifikasinya agar channel ini bisa berkembang dan saya bertambah semangat, dan juga sahabat sekalian akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan ini bertujuan untuk memudahkan bagi sahabat-sahabat yang masih dalam proses belajar atau sahabat yang baru berkecimpung di dunia audio. Tapi bagi sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah menjadi hal yang biasa dalam bahasan ini. Baiklah, materi bahasan kali ini adalah speaker terbakar yang disebabkan karena power amplifier. Sahabat kreatif, saya akan berbagi cerita penyebab speaker terbakar pada saat digunakan di acara manggung atau hajatan ataupun acara yang lainnya. Sumber permasalahannya adalah berasal dari power amplifier yang digunakan saat itu. Hal yang demikian ini bisa terjadi dikarenakan yang pertama, power amplifier terlalu besar dayanya yang mendrive speaker berdaya kecil. Digenjot secara full gaspol dengan volume yang cukup lumayan besar sehingga terjadi overload atau beban yang berlebih yang diterima oleh speakernya. Akhirnya speakernya yang gak kuat dan hangus, terbakar. Misalkan contoh power amplifier yang berdaya 1000 watt 8 ohm digunakan mendrive speaker dengan daya lebih kecil, yaitu misalkan 500 watt 8 ohm. Dan juga 500 watt 8 ohm yang tertulis di label speaker itu sendiri masih belum jelas kebenarannya ya sahabat. Karena yang tertulis 500 watt di speaker itu apakah daya murninya atau RMS atau daya program atau daya maksimal atau daya peak. Sedikit saya jelaskan. Biasanya pihak produsen speaker enggan mencantumkan watt murninya atau watt RMS-nya yang ada pada speaker itu sendiri. Tentu saja ini merupakan satu strategi marketing daripada produsen speaker tersebut. Karena dengan mencantumkan daya maksimal atau daya peak atau daya program akan menambah daya tertariknya konsumen untuk membelinya. Karena dengan daya yang besar itu akan wah
yang akan menambah minat daripada konsumen. Produsen yang kurang fair biasanya hanya mencantumkan watt maksimalnya saja atau watt programnya saja, tanpa mencantumkan watt yang mampu dihandling oleh speaker tersebut. Sekarang masuk ke bahasan yang kedua, yaitu power amplifier yang berdaya kecil dipaksakan mendrive speaker berdaya besar, yang pada umumnya di luaran biasanya beranggapan kalau powernya di bawahnya speakernya, beranggapan bahwasanya itu akan berjalan dengan baik-baik saja, speaker aman dan powernya aman. Padahal statement seperti ini adalah kurang benar ya sahabat, jadi ya menyesatkan. Misalnya contoh, power amplifier berdaya 500 watt RMS 8 ohm digunakan untuk mendrive speaker dengan daya 1000 watt RMS 8 ohm dan digunakan secara kontinu dengan waktu yang cukup lumayan lama serta volume yang cukup maksimal. Maka yang terjadi adalah power amplifier dipaksa bekerja keras dengan beban yang melebihi batas kapasitasnya, sehingga saat power amplifier bekerja lebih keras di luar batas kapasitas, power akan mengeluarkan sinyal output yang sudah peak atau clip atau sinyal cacat. Pada saat sinyal output daripada power amplifier itu sudah peak atau clip atau cacat, akan mengandung sinyal output DC. Orang bilang akan mengandung DC output, yaitu kalau dilihat daripada osiloskop, sinyal sinusnya itu sudah bukan berupa sinyal yang landai, gunung landai itu, tapi melainkan sinyal yang sudah gunungnya itu sudah menjadi kotak. Jadi orang bilang adalah sinyal sinus kotak yang berbahaya bagi speaker. Kita masuk ke bahasan yang ketiga. Seandainya kapasitas power amplifier dan daya speaker sudah sesuai atau sudah seimbang, baik kapasitas dayanya ataupun impedansinya sudah sesuai, tetapi masih speaker jadi korban lagi atau masih jebol, berarti ada yang ketidakberesan pada power amplifier. Hal ini bisa terjadi karena pada saat musik dimainkan atau sound dimainkan dengan secara full atau digeber, lampu indikator clipping atau modul limiter daripada power amplifier tersebut tidak bekerja secara semestinya, sehingga pada saat dengan volume yang full, kapasitas yang maksimal, soundman tidak mengetahui bahwasanya output daripada power amplifiernya sudah menghasilkan sinyal yang cacat atau peak atau clip, sehingga soundman atau operator sound system terus saja menggenjot full gaspol karena dianggap power amplifiernya masih bekerja baik-baik saja. Padahal sinyal output daripada power amplifier tersebut sudah ke titik puncaknya clip atau peak. Akhirnya ya disinilah lagi-lagi speaker akan menjadi korban. Di mana tugas daripada indikator clip dan modul limiter di power amplifier tersebut adalah bahwasanya indikator clip akan menyala apabila power sudah melalui batas sinyal outputnya atau sudah clip atau peak,
Sedangkan modul limiter daripada power tersebut, dia bekerja yang pada saat sinyal output dari power sudah mendekati klip atau peak atau cacat, maka limiter akan bekerja sehingga akan memproteksi atau akan menahan jangan sampai terjadi klip atau peak atau cacat walaupun sinyal input daripada power amplifier tersebut volumenya lebih dikeraskan lagi. Jadi dari limiter akan dipertahankan jangan sampai terjadi klip atau cacat sinyalnya. Karena kalau pada saat sinyal sudah cacat atau klip itu akan mengandung DCO atau arus DC. Inilah yang banyak terjadi di beberapa power amplifier yang ada di pasaran. Tapi bukan semuanya loh sahabat. Biasanya yang dibanderol dengan harga murah. Sehingga pada saat digunakan geber-geberan atau volume yang cukup besar, maka indikator klipnya atau modul limiternya tidak bekerja semestinya. Padahal power sudah di luar batas kapasitas, indikator dan limiter masih belum bekerja. Akhirnya ya terjadilah lagi korban speakernya yang hangus dan terbakar. Yang tentunya pada saat sound system itu main live atau panggung, bukan satu speaker saja yang sahabat. Jadi sahabat pasti tahu kalau sudah main acara live gitu berapa speaker yang ada di panggung. Bisa 4, bisa 8, atau bisa lebih. Karena powernya tentu bukan cuma satu power, bisa 2 power, 4 power, ataupun 6 power. Nah, kalau sejumlah speaker yang sebenarnya itu hangus dan terbakar semua, weleh. Kasihan ya pemilik sound systemnya. Berapa kerugian investasinya yang sudah diwujudkan. Maka dari itu, jangan mudah tergiur dengan harga yang murah ya sahabat. Jadi sahabat harus menganut hukum alam yang ada harga, ada rupa. Namun dari kejadian ini ya sahabat, akan membawakan berkah bagi orang lain. Tentunya bagi tukang servis speaker, dia akan mendapatkan rezeki, yaitu pekerjaan membutuhkan speaker-speaker yang hangus terbakar tersebut. Dan juga membawa berkah bagi tukang servis elektronik, dia akan mendapatkan pekerjaan memperbaiki power amplifier yang masih belum bekerja secara semestinya, yang terfokus pada lampu indikator klipnya dan modul limiter daripada power amplifier agar bisa bekerja secara semestinya menurut data teknisnya. Dan jika produsen daripada power amplifier tersebut mengetahui hal ini, maka agar melakukan evaluasi daripada perbaikan produk tersebut. Jangan menunggu ada korban yang berikutnya. Demi nama besar daripada merek produknya dan perusahaannya. Dan juga berpengaruh pada penjualan produk tersebut. Kejadian yang demikian ini bisa menjadikan bahan evaluasi akan adanya perbaikan daripada produk tersebut yang di kemudian hari akan terproduksi lagi. Jadi produsen sudah tahu ada kegagalan pada saat digunakan dan harus menjaga kualitas produknya
yang akan diproduksi lagi. Sampai di sini dulu ya sahabat, untuk bahasan sederhana ini dengan tema speaker terbakar yang disebabkan oleh power amplifier. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Dan apabila sahabat merasa apa yang saya sampaikan bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan pada sahabat yang lainnya yang bisa jadi sahabat tersebut membutuhkan informasi yang sama. Sekali lagi, mohon maaf ya sahabat, sekiranya berkenan untuk tekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya tambah semangat lagi untuk membuat video bermanfaat yang lainnya. Semoga kebaikan sahabat yang sudah mendukung channel saya ini akan mendapatkan balasan yang kebaikan pula yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Masih banyak informasi yang akan saya sampaikan yang tentunya bagi sahabat yang masih baru belajar di dunia audio. Sampai jumpa ya sahabat kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.